Shalom, selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah keluarga live streaming bersama-sama dengan keluarga Bapak Markus Pasapan, keluarga Bapak Yakob Tandibua, dan keluarga Nyonya Maria Palimbung. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Mari jemaat kasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 17 ayat 1, mari kita puji. Puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya, sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 103 ayat 1 dan 3. Dari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah.
Mari saudara-saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, sehingga kami diperjumpakan dalam penyembahan kepadamu, bersama-sama dengan keluarga-keluarga kekasih kami, Bapak Markus Pasapan sekeluarga, Bapak Yakob Tandibua sekeluarga, dan Nyonya Maria Palimbung sekeluarga. Terima kasih Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja untuk memampukan kami di dalam membaca dan merenungkan serta melakukan firman-Mu. Sehingga firman yang kami boleh dengar dan kami renungkan akan memberi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah meraih kehidupan yang lebih baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada pasal yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga
kemegahan-Mu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih khusus bagi kekasih-kekasih yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini, keluarga Bapak Markus Pasapan, keluarga Bapak Yakob Tandibua, dan keluarga Nyonya Maria Palimbung yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tema perenungan kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, acap kali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat berat, baik dalam hal membuat keputusan, memilih pasangan hidup, misalnya bagi yang sedang mencari pasangan hidup, memilih sekolah untuk anak-anak bagi bapak ibu yang mempunyai anak-anak yang punya cita-cita tinggi untuk menjadi orang yang berguna di kemudian hari. Tentunya kita mempunyai pilihan-pilihan untuk hal tersebut. Dan memilih yang baik, yang terbaik di antara yang baik tidak semudah membalikan telapak tangan. Terlebih saudara-saudara, jikalau pilihan itu bersangkut paut dengan iman, ini adalah pilihan yang paling berat, seperti memakan buah simalakama. Dan kita bersyukur bahwa melalui bacaan kita pada malam hari ini, iman kita diteguhkan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, pilihan antara memilih untuk bersatu dengan Kristus sama baiknya dengan memilih untuk tetap ada bersama dengan jemaat. Memilih untuk bersatu dengan Kristus menurut bacaan kita adalah pilihan untuk meninggalkan dunia ini dan bersatu bersama dengan Tuhan di sorga. Itu baik bagi Paulus, tetapi belum tentu baik bagi jemaat. Dan karena itu ia memilih yang kedua, yakni adalah baik bagiku jikalau aku tetap ada di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk memberi buah. Artinya jikalau Tuhan masih berkenan kepadanya, memberikan kesempatan baginya untuk hidup, maka tidak ada hal lain yang harus dilakukan oleh Paulus, yakni bagaimana hidup yang Tuhan karuniakan kepadanya itu dapat memberikan efek yang baik, dampak yang baik kepada semua orang, teristimewa kepada jemaat. Hidupku menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Paulus menulis surat ini dalam keadaan yang tidak baik. Ia sedang ada di dalam penjara. Ia sedang ada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ia sedang ada dalam kondisi yang sangat terjepit. Tetapi perhatikan bahwa dalam keadaan yang tidak nyaman itu, dalam keadaan yang terjepit itu, dalam keadaan yang tidak menguntungkan itu, justru Paulus mengatakan hal ini baik bagiku untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab apa? Penderitaan yang dia alami adalah penderitaan di dalam Kristus. Orang akan bertanya, Paulus itu dipenjarakan karena siapa? Mereka akan mencari tahu. Ternyata Paulus dipenjarakan karena imannya kepada Kristus. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan bersukacita karena hal itu.
Tetapi lebih daripada itu, mereka akan berpikir kenapa ada manusia yang rela menderita karena imannya. Dan karena itulah ia bersyukur bahwa di dalam keadaannya yang sangat pahit sekalipun, di situ Kristus diberitakan. Untuk itu ia berkata bahwa berita Injil telah menembus masuk ke istana. Semua orang dalam istana akan bercerita. Kenapa Paulus mau memilih menderita seperti itu? Ternyata ia memilih menderita karena keyakinannya yang begitu kuat kepada Kristus. Sehingga di dalam penderitaannya Kristus diberitakan. Dan efek daripada ungkapan syukur Paulus di tengah-tengah keadaan yang paling pahit ini adalah semangat bagi orang lain. Semangat bagi jemaat, semangat bagi anak-anak Tuhan untuk terus berani memberitakan kebenaran. Sehingga saudara-saudara, bagi Paulus bekerja di tengah-tengah dunia ini adalah bekerja untuk memberi buah. Buah apa? Buah tentang kebenaran. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, banyak hal dalam kehidupan kita di mana kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sangat mengerikan. Ketika kita harus menegakkan kebenaran, namun pada sisi yang lain kita diperhadapkan dengan kondisi yang sangat menakutkan. Kita diperhadapkan dalam kondisi yang sangat mengerikan. Mari kita sejenak berpikir tentang keadaan saudara-saudara kita yang ada di daerah konflik. Misalnya di Kurakos, di Syria. Betapa mereka di sana sedang diperhadapkan dengan pilihan-pilihan antara kenikmatan duniawi dan perjuangan untuk tetap ada di jalan iman. Mereka diperhadapkan pada pilihan untuk mencari keselamatan sementara di tengah-tengah dunia ini dengan mengikuti keinginan dunia ataukah tetap setia pada jalan Tuhan sekalipun mereka harus mempertaruhkan nyawa. Kita dapat menyaksikan begitu banyak anak-anak Tuhan yang merelakan hidupnya harus dibantai, hidupnya harus menderita, harta bendanya pun dibinasakan, bahkan mereka harus terpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi itu tidak menjadi soal bagi mereka. Sebab apa? Mereka yakin bahwa di dalam keadaan seperti itu Kristus sedang diberitakan. Orang akan menyaksikan penderitaan seperti itu sebagai penderitaan yang terhormat. Sehingga Petrus pun berkata bahwa lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, saudara-saudara, tema perenungan kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Apa sih kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita? Kebaikan Tuhan yang paling hakiki ialah hidup yang dikaruniakan kepada kita. Kita tidak mempunyai hak sedikit pun atas hidup ini. Kita tidak mempunyai kuasa sedikit pun atas kehidupan ini. Dan ketika kita masih boleh ada, itu semata-mata hanya karena rahmat. Karena itu kita dipanggil untuk tidak menyia-nyiakan hidup ini dengan melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Allah itu kasih, Allah itu baik. Dan karena itu kita pun harus menyatakan kasih dan kebaikan kepada setiap orang tanpa memandang muka. Hal yang kedua, saudara-saudara, kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam keselamatan yang sudah Ia kerjakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saya terus menyatakan kepada sidang jemaat bahwa apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus di salib itu adalah sudah final. Dan karena itu kitab Ibrani mengatakan bahwa tidak ada lagi korban yang disediakan bagi penghapusan dosa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan hanya sekali dan untuk selama-lamanya. Dan karena itu jangan menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, yakni keselamatan yang telah Ia anugerahkan melalui Kristus yang telah berkorban di kayu salib. Untuk itulah saudara-saudara, mari
kita terus menjalani kehidupan ini dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Dan di dalam ketaatan itulah orang akan menyaksikan kehidupan kita dan mereka akan memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan penguatan bagi saudara-saudara kita yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini, buat keluarga Bapak Markus Pasapan, buat keluarga Bapak Yakob Tandibua, dan juga buat keluarga Ibu Maria Palimbung. Mari jalani hidupmu dalam ketaatan kepada Tuhan dan teruslah menyatakan kebaikannya dalam situasi dan kondisi apapun juga. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama-sama dengan keluarga Bapak Markus Pasapan, keluarga Yakob Tandibua, dan keluarga Nyonya Maria Palimbung, kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari saudara-saudara kita satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami hingga pada saat ini. Dan jikalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami yakin dan percaya semua itu hanyalah karena rahmat, hanyalah anugerah dari Tuhan. Dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjalani hidup adalah kesempatan untuk memberi buah. Mari ya Tuhan, Engkau teguhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan kuasa firman-Mu. Di tengah-tengah kondisi hidup yang serba sulit, sering kami salah memilih jalan. Firman-Mu telah mengajari kami bahwa dunia ini menawarkan kenikmatan sesaat, tetapi yang Tuhan tawarkan adalah kenikmatan yang bersifat kekal. Kuatkan dan teguhkan kami, sekalipun pilihan di jalan iman tidak selamanya melahirkan kenikmatan, tidak selamanya melahirkan kesenangan, tidak selamanya melahirkan kedamaian, namun kami akan tetap untuk berjalan, sebab jalan itu adalah jalan kesaksian yang terbaik untuk membawa setiap orang melihat betapa kuatnya dan teguhnya iman kami kepadamu, sehingga kami yakin dan percaya satu kali kelak firman-Mu akan digenapi, segala lidah akan mengaku Yesus itulah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya firman ini akan meneguhkan kekasih-kekasih kami di dalam menjalani kehidupan mereka dengan segala pergumulan yang ada. Hamba berdoa untuk keluarga Bapak Yakob Tandibua. Mari Tuhan Engkau nyatakan yang terbaik dalam kehidupannya, dalam segala harapan dan kerinduannya. Memberikan kuat dan sehat badani kepadanya, dan memberkati segala harapan-harapannya melalui tugas dan pekerjaan yang diembannya.
sehingga ia senantiasa menerima yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi namamu. Memberkati istri kekasih dalam tugas dan tanggung jawab keseharian di dalam menata kehidupan rumah tangga. Biarlah melalui seorang ibu di tengah keluarga, berkat damai sejahtera-Mu akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Hamba berdoa untuk anak Jufri yang sekarang ini lagi dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan, Engkau menjamah ia, memulihkan keadaannya, sehingga ia boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani kehidupan dan bersyukur kepadamu. Hamba berdoa untuk anak kekasih Herman, juga Ningsi, pun demikian Jufri, di dalam segala harapan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Kiranya dilapangkan jalan baginya untuk mendapatkan yang terbaik demi hidup dan masa depan. Hamba berdoa bagi Desi sekeluarga yang ada di Surako dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tetap ada di sana. Tuhan memberkati, Tuhan menopang. Pun demikian buat Rina sekeluarga dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan keluarga dan Tuhan yang dipermuliakan. Hamba berdoa untuk cucu Panis, Keila, Abang Farel, dalam tumbuh kembangnya mereka, dalam pendidikan mereka, dalam mempersiapkan diri mengikuti ulangan mid semester. Kiranya kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam perjuangan meraih masa depan. Memberkati anak Eris sekeluarga dalam kehidupan sehari-hari. Kasih dan rahmat-Mu akan melingkupi kehidupan mereka dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka semua. Hamba berdoa bagi keluarga Bapak Markus Pasapan. Mari Tuhan memberkati kekasih kami Bapak Markus Pasapan dalam segala tugas dan karyanya selaku kepala keluarga. Bahkan di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, usahanya di bengkel. Tuhan terus memberikan kesehatan yang bersahabat, agar ia tetap dikuatkan untuk mengangkat tanggung jawabnya. Dan apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia usahakan, boleh mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan keluarga. Memberkati ibu rumah tangga, di dalam tanggung jawabnya menata kelola kehidupan keluarga. Berkat-Mu dinyatakan dalam hidupnya, sehingga melalui seorang ibu di tengah keluarga, kasih-Mu bahkan sorga-Mu boleh hadir dalam rumah tangga. Hamba berdoa buat Martinus yang ada di Toraja, juga dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati dia, Tuhan merahmati dia, memberikan kuat dan sehat, dan berkenan atas setiap jeri lelahnya, sehingga ia menerima yang terbaik demi hidup dan masa depannya. Hamba berdoa buat Milka yang ada di Batam, kasih karunia Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya. Pun demikian Damaris yang ada di Toraja, dalam kelemahan tubuh, Tuhan hadir di sana untuk menjamah dia, dan dipulihkanlah kiranya dia dengan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga dengan pertolongan Tuhan ia akan kembali kuat dan sehat. Hamba berdoa untuk cucu kekasih Evita yang akan mengikuti ulangan mid semester. Tuhan memberkatinya. Tuhan kiranya menjauhkan dari segala susah dan mara bahaya, bahkan sakit penyakit. Akal budi dan kepandaian Tuhan anugerahkan, sehingga ia boleh menghadapi mid semester dengan baik. Tuhan berkenan untuk hidup dan masa depannya, sehingga ia boleh menjadi anak yang berhasil untuk meraih cita-cita. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga Ibu Maria Palimbung. Mari Tuhan Engkau kuatkan dan teguhkan kekasih kami Ibu Maria di dalam menjalani hidup karunia Tuhan, di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga. Kekasih kami sering dalam kelemahan tubuh, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat dari kuasa sakit penyakit.
sehingga Tuhan sendiri yang akan menopang hidupnya, Tuhan sendiri yang akan melingkupi hidupnya, sehingga ia tetap menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan boleh menjadi berkat bagi rumah tangganya. Memberkati bapa rumah tangga yang juga dalam keadaan kelemahan tubuh. Mari Tuhan lawat dia, mari Tuhan pulihkan dia, sehingga oleh lawatan Tuhan ia boleh kembali kuat untuk menikmati hidup karunia-Mu dan bersyukur kepadamu. Pun demikian, Iwan Gunawan, biarlah Tuhan yang akan melawat dia, Tuhan yang akan memulihkan dia, yang sekarang ini dirawat di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Mari Tuhan, Engkau kembalikan kekuatannya, sehingga ia boleh kembali ke tengah-tengah keluarga untuk menikmati hidup karunia Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak karunia-Mu ada di Jakarta, kiranya diberkati dalam pekerjaan dan diberkati dalam keluarga. Pun demikian buat Andi di Jakarta, Tuhan juga berkati dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, terlebih harapannya untuk mendapatkan karunia seorang anak. Diberkatilah istri kekasih, dan biarlah kuasa-Mu bekerja, sehingga ia boleh menerima perkenanan yang daripada Tuhan, agar ia boleh sempurna untuk disapa selaku seorang ibu. Mari Tuhan, jawablah kerinduan kekasih kami untuk mendapatkan karunia seorang anak. Pun demikian hamba berdoa untuk Rina yang ada di Perancis. Mari Tuhan berkati dia, nyatakan kebaikan dan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, terlebih khusus buat ibu mertua yang sekarang ini dalam keadaan kurang sehat. Biarlah jamahan kuasa Tuhan dinyatakan untuk memulihkan keadaannya. Hamba berdoa untuk anak kekasih William yang ada di Bali, di dalam pekerjaannya, kasih Tuhan akan dinyatakan dalam perjuangannya. Yuni yang ada di Palu, dalam kehidupan rumah tangga, kiranya Tuhan memberkati, anak-anak diberkati, pun demikian juga dalam mengelola usaha, kiranya diberkati. Yas yang ada di Perintis Kemerdekaan, Tuhan juga memberkati di dalam menjalankan usahanya, sehingga apapun yang ia kerjakan, ia senantiasa menerima yang terbaik dari Tuhan. Hamba berdoa untuk Apri yang bekerja di kapal dan sedang menunggu izin berlayar. Kiranya kasih Tuhan akan menopang segala harapan dan kerinduannya, sehingga pada waktunya ia akan menikmati masa-masa berlayarnya dengan baik. Dan biarlah melalui pekerjaan yang diembannya, ia terus merasakan kehadiran Tuhan selaku nakoda dalam kehidupannya. Memberkati cucu-cucu kekasih dalam tumbuh kembangnya mereka, dalam pendidikan mereka. Hamba pun berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dan setiap anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh, dimanapun mereka, dalam keadaan apapun mereka, kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup masing-masing, mengaruniakan kuat dan sehat badani, memberkati dalam tugas dan pekerjaan, memberkati dalam kehidupan rumah tangga, memberkati anak-anak cucu. Biarlah sejahtera Tuhan akan terus dinikmati, memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menikmati hidup karunia Tuhan. Biarlah di tengah-tengah situasi sulit sekarang ini, kuasa Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Mereka boleh diperkenankan untuk menikmati hari-hari kehidupan sebagai kesempatan untuk menikmati kebersamaan bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Terima kasih Bapa, Engkau berkenan atas persembahan umat-Mu. Kiranya dapat ditata kelola demi pelayanan yang lebih baik di tengah-tengah jemaat Tuhan. Memberkati seluruh umat-Mu, membuka tingkap di sorga-Mu, agar hujan berkat-Mu tercurah, sehingga semua umat-Mu dalam menjalani hidup takkan berkekurangan, namun tetap berkecukupan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kekasih kami, Ibu Adriani, di dalam tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah jemaat selaku majelis gereja. Pun demikian
di tengah-tengah keluarga selaku ibu rumah tangga, memberkati rumah tangganya, memberkati suami, memberkati anak-anak, memberkati rumah tangga hamba-Mu ini, dikuatkan dan diberikan hikmat kearifan daripadamu di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah jemaat ini. Memberkati istri hamba-Mu, berikan kuat dan sehat badani kepadanya, dan segala harapan-harapan kami ke depan, Tuhan memberkatinya. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, seisi rumah tangga, anak-anak, adik DLFP, Ita dan Geri, Tuhan berkati. Memberkati Vina, memberkati Cali, memberkati Nando, dalam kebersamaan kami mengemban tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami yang boleh menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman. Kami sampaikan doa kami, harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita angkat pujian PKJ 165, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan, dalam keadaan apapun, entah itu susah, entah itu pahit. Jangan pernah kecut, jangan pernah tawar hati. Percaya Tuhan selalu ada dalam setiap gumul kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian ibadah kita. Kami sampaikan bahwa besok pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah kita akan melaksanakan ibadah keluarga PWGT Jemaat Masaleh. Kepada keluarga yang sudah mendapatkan jadwal, kiranya mempersiapkan diri dengan baik. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini. Bersama-sama dengan keluarga Bapak Markus Pasapan, keluarga Bapak Yakob Tandibua, dan keluarga Nyonya Maria Palimbung, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan dalam keluarga, diberi kuat dan sehat dalam mengangkat tugas pelayanan di Jemaat Masaleh. Juga terima kasih kepada Ibu Hermiati, Pina, Cali, dan Nando yang juga telah mengambil bagian pada ibadah keluarga saat ini. Selalu diberi kuat dan sehat dalam mengangkat setiap tugas pelayanannya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.